Mari kita bersama-sama mendengar kesaksian ucapan syukur seseorang kepada Allah. Itulah namanya Rasul Paulus. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. 1 Timotius 1 ayat 12. Dasar ucapan syukur. Yang pertama, aku bersyukur ayat 12 kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malahan kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada nama-Nya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Mari kita baca sekali lagi apa yang dilakukan oleh orang Farisi, yaitu Lukas pasalnya yang ke-18. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu." Sama-sama mengucap syukur. Karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Bolehkah Anda bandingkan dengan ucapan syukur Paulus dengan ucapan syukur orang beragama, orang Farisi tadi? Yang paling menarik bagi saya di dalam cerita kesaksian Paulus ini, saya umpamanya baca dari ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Yang mendengar kesaksian Paulus ini adalah Timotius. Paulus berani mengungkapkan bahwa dialah yang paling berdosa. Dan ada lagi dalam ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia
untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Pernahkah Anda dengar pemimpin-pemimpin agama mengungkapkan di tengah-tengah jemaatnya bahwa dialah yang paling berdosa? Atau Anda senantiasa dengar seperti orang Farisi tadi, dia meninggikan diri secara rohani. Dia berpuasa, dia memberikan perpuluhan, dia tidak sama dengan perampok, dia tidak sama dengan pezina. Tetapi Paulus mengungkapkan 2 kali, akulah yang paling berdosa dari antara semuanya. Anda boleh membandingkannya. Kapankah pemimpin Anda dengar bahwa dia orang berdosa? Ataukah Anda dengar dia orang rohani yang paling hebat? Berpuasa, memberikan persepuluhan, berdoa semalam suntuk. Tapi dia tidak pernah mengungkapkan bahwa dia paling berdosa di antara semuanya. Saya senang membaca kesaksian Paulus. Di dalam Kisah Rasul, Paulus mengungkapkan 3 kali bagaimana dia yang penganiaya jemaat sebagai orang berdosa. Tetapi dia dikasihani karena Kristus Yesus datang ke dunia untuk mengampuni orang yang berdosa. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Paulus tidak membandingkan rohaninya dengan anak buahnya Timotius. Tetapi dia di hadapan Timotius mengatakan, akulah yang paling berdosa dari antara semuanya. Tapi benarlah perkataan ini. Kristus Yesus datang untuk mengampuni, untuk menyelamatkan orang berdosa. Nanti Anda akan mempertimbangkannya. Apakah Anda sebagai orang benar seperti orang Farisi tadi jauh lebih baik daripada orang lain? Tetapi Anda belum pernah sekalipun mengungkapkannya bahwa aku inilah orang yang paling berdosa. Anda senantiasa lebih rohani daripada orang lain. Saya baca sekali lagi dari atas. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Paulus menyadari dia lemah. Dia bukan orang yang kuat, tetapi Allah menjadi sumbernya. Aku bersyukur kepada Dia, Kristus Yesus, yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Kedua, karena Ia menganggap aku setia. Penilaian bukan diminta dari manusia. Penilaian bukan diminta dari Timotius. Tetapi dia mengungkapkannya karena Ia menganggap aku setia. Paulus membandingkannya dengan Kristus, bahwa Kristus mengatakan dan menganggap akulah setia. Baru sambungnya lagi, dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat. Paulus tidak akan lupa kacang akan kulitnya di hari panas. Paulus tidak pernah lupa seperti kacang di hari panas. Tetapi Paulus mengingat bagaimana dahulu dia. Diungkapkan ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat. Berikutnya, dan seorang penganiaya, dan seorang ganas.
Tiga kata ini tidak ada lagi dapat dibandingkan betapa jahatnya Paulus ini diungkapkan dalam cerita ini. Pernahkah Anda dengar pemimpin agama Anda? Atau Anda dengar pemimpin agama Anda senantiasa orang hebat? Orang yang jauh lebih rohani seperti orang Farisi tadi. Tetapi kalau kita mengakui Pauluslah orang yang menulis kitab suci kita. Tetapi dia mengungkapkan dirinya dalam cerita ini. Nanti Anda bisa hitung berapa banyak Paulus mengungkapkan sebagai orang berdosa. 13 umpamanya. Aku yang tadinya seorang penghujat. Saya ulangi, Paulus tidak pernah lupa latar belakang hidupnya. Bagaimana dia sebelum bertobat di Damaskus. Dia membawa surat untuk menghukum. Dan bagaimana Paulus waktu Stefanus dihukum mati oleh mereka dilempari batu. Dia tahu nostalgia. Dia tahu siapa dia. Jadi kalau Anda dan saya menyadari, kalau kitalah seperti Paulus, aku yang tadinya seorang penghujat. Dan dikatakannya seorang penganiaya, mungkin ini mengenai Stefanus. Dan seorang yang ganas, begitu hebatnya dia membinasakan orang-orang yang memanggil nama Kristus Yesus. Tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik walaupun dia sebagai orang Farisi, orang keturunan Benjamin, orang murid Gamaliel yang tahu undang-undang agama. Tetapi dalam kesaksiannya dia mengungkapkan semua kejelekannya. Pernahkah Anda dengar kejelekan pemimpin saudara sebelum dia menerima kasih karunia Allah? Atau Anda hanya mendengar kehebatan rohaninya, kehebatan pengorbanannya demi Kristus? Mungkin mirip dengan orang Farisi yang kita baca. Tetapi Paulus bukanlah demikian. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Baru disambungnya lagi, malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Tidak ada kebaikanku. Itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam cerita ini. Semuanya hanya karena kasih karunia-Nya. Inilah keadaanku. Baru lagi ditambahinya ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kalau Anda bukan orang berdosa, Kristus tidak akan menyelamatkan Anda. Tapi kalau Anda orang berdosa, inilah obatnya. Inilah obatnya kalau kita merasa orang berdosa seperti pemungut cukai tadi di bait Allah. Dan pulang dia dengan dibenarkan oleh Allah. Oleh dia. Kristus Yesuslah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan akulah yang paling berdosa. Pernahkah Anda mendengar pemimpin agama Anda bahwa dia orang berdosa dan dia yang paling ganas? Dan Paulus tahu. Dan dia tahu obatnya. Berikutnya, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara orang berdosa itu
Akulah yang paling berdosa. Tidak ada yang bisa dibanggakan Paulus dalam semua kesaksiannya. Apa yang Anda banggakan sebagai pemimpin agama? Apakah Anda karena berpuasa 2 kali seminggu, memberikan perpuluhan dan persembahan dan tidak sama dengan orang lain di dunia ini? Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Aku tahu bahwa Kristus mengasihi aku bukan karena aku baik. Paulus tahu Kristus mengasihi dia bukan karena dia baik, tetapi justru karena itu, justru karena ayat 12, 13, 14, 15, akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. 2 kali Paulus menyatakan kalimat ini, akulah yang paling berdosa. Akulah yang paling berdosa. Akulah yang paling ganas. Akulah yang paling penghujat. Akulah yang paling penganiaya. Tapi justru karena aku orang berdosa itu, Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, maka aku telah dikasihaninya. Kapankah Anda sadar? Adakah pengakuan dalam diri saudara sebagai pemimpin agama bahwa Anda orang berdosa? Atau Anda orang yang baik? Anda orang yang memberikan persepuluhan dan orang yang berpuasa 2 kali seminggu? Paulus bukan demikian. Dan ini disaksikannya kepada anak buahnya Timotius. Sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Bolehkah kita simpulkan dalam kesaksian ini ada 2 hal? Jelaskah Paulus orang berdosa? Jelaskah Paulus orang yang paling ganas? Jelaskah Paulus orang yang berdosa? Dan berikutnya, tetapi aku dikasihani. Tetapi aku dikasihani. Tetapi dia sabar terhadap semuanya itu. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Paulus tahu dosa. Upah dosa adalah maut. Upah dosa membuat manusia terpisah dengan Allah. Keganasan, menghujat, dan menganiaya itu membuat dia berpisah dengan Allah. Tapi tahu juga dia bahwa Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Maka sekarang keluarlah kesimpulan. Demikianlah aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian menjadi percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Tahu penyakit dan tahu obatnya, maka keluarlah satu kepastian akan hidup yang kekal dan mendapat hidup yang kekal. Kalau penyakit tidak jelas, obat pun tidak jelas, akhirnya keluarlah kata-kata, mudah-mudahan Allah mengasihi sehingga dia masuk hidup yang kekal, masuk ke dalam kerajaan surga. No, itu ajaran sesat itu. Yang benar, tahu aku orang berdosa,
Dan tahu aku Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, dan akulah yang paling berdosa di antaranya. Maka sekarang Paulus berani bersaksi mengatakannya, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Apakah Anda memiliki yakin akan dosa? Anda memiliki keyakinankah bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa? Dan bolehkah akhir hidup kita sekarang ini, aku telah memperoleh hidup kekal itu? Karena tidak jelas kita orang berdosa, dan tidak jelas siapa yang dapat menyelamatkan orang berdosa, maka kita akan berkata sebagai pemimpin agama, mudah-mudahan Tuhan Allah yang Maha Kasih akan mengasihi kita dan membawa kita ke surga. No, Anda sudah di pihak yang salah. Anda sudah melawan Yesus Kristus. Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Karena itu dengan rendah hati kita harus berkata, aku orang berdosa, selamatkanlah aku dari dosa-dosaku itu, supaya seperti Paulus orang yang paling ganas, tidak menjadi persoalan bagi Allah, dan dia dikasihani oleh Tuhan Allah, dan Allah panjang sabar kepada Paulus, dan sekarang dia telah menjadi contoh bagaimana orang berdosa sekarang memperoleh hidup yang kekal itu. Jangan lagi katakan mudah-mudahan kita ke surga. Jangan lagi katakan mudah-mudahan kita diselamatkan. Itu perkataan yang sangat menyakitkan Tuhan kita Yesus Kristus. Anda sudah di pihak iblis. Tetapi harus kita katakan, akulah yang paling berdosa. Tetapi Kristus sabar. Dan Kristus telah mengasihi aku, karena dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan akulah yang paling berdosa di antaranya. Dan sekarang, aku telah memperoleh hidup yang kekal itu. Berikutnya, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin. Jelas kita orang berdosa, jelas kita diselamatkan. Maka yang terakhir, hormat dan kemuliaan hanya kepada Dia, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Hanya kepada Tuhan Allah yang esa itu. Manusia tidak mendapat pujian di sini. Karena memang dia orang paling berdosa. Maka muncul di belakangnya hormat dan kemuliaan. Apakah kita pemimpin agama rindu kita hormat dari manusia ini? Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Kapankah terakhir Anda bersaksi bahwa Anda orang yang paling berdosa? 1 dan 2 Timotius, itulah surat Paulus yang terakhir. Tetapi di akhir hidupnya pun dia tidak lupa nostalgia bahwa dialah yang paling berdosa. Dan dia tidak lupa bahwa dialah telah memperoleh hidup yang kekal itu. Dan dia tidak lupa hormat dan pujian hanya kepada Allah yang kekal, yang esa sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang menguatkan kami. Yang tadinya kami orang berdosa, kami yang paling berdosa, yang menghujat, sebagaimana Paulus
tetapi Engkau mengasihani kami. Dengan sabar dan kasih-Mu, Engkau telah menyelamatkan orang berdosa ini. Dan sekarang aku mengucap syukur kehadapan-Mu oleh karena kasih-Mu, oleh karena panjang sabar, oleh karena dosaku. Engkau telah mengampuninya. Kepadamu-lah hormat dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Yesus Kristus, Juru Selamatku. Amin.